Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Topik kita kali ini adalah masih sambungan dari episode 2, nasihat-nasihat yang berisikan 3 himbauan. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum memulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang ini kitab, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisiril asralir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga, nasihat-nasihat yang berisikan 3 himbauan. 3 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Uzair alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Uzair alaihissalam yang berisikan 3 perkara. Wahai Uzair, jika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada zat yang telah engkau durhakai. Yang kedua, jika engkau menerima sedikit kebaikan, jangan engkau lihat jumlahnya, namun lihatlah kepada zat yang telah menganugerahimu kebaikan itu. Yang ketiga, jika engkau tertimpa musibah, jangan mengadukan diriku pada makhlukku, sebagaimana aku juga tidak mengadukanmu pada para malaikatku saat keburukanmu mendatangiku. Imam Ibnu Uyainah berkata, siapa yang mengeluh kepada manusia, namun hatinya tetap sabar dan rela dengan ketetapan Allah, maka orang itu tidak dinamakan berkeluh kesah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku sedang ditimpa kecemasan dan kesusahan. Ini adalah jawaban beliau atas pertanyaan Jibril alaihissalam tentang keadaan beliau saat sakit di hari-hari terakhir kehidupan beliau. Tiga jawaban Hatim al-Asyam pada setan. Hatim al-Asyam berkata, setiap pagi setan selalu bertanya kepadaku 3 hal berikut. Pertama, apa yang akan engkau makan? Yang kedua, apa yang akan engkau pakai? Yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Aku pun menjawab, pertama, yang akan aku makan adalah pahitnya kematian. Yang kedua, yang akan aku pakai adalah kain kafan. Yang ketiga, tempat tinggalku adalah kuburan. Mendengar jawaban itu, setan pun lari menjauhiku.
Hatim al-Asyam bernama lengkap Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Dia juga sering disebut Hatim bin Yusuf, seorang ulama besar bidang tasawuf di wilayah Khurasan. Diriwayatkan bahwa beliau dijuluki Al-Asyam atau si tuli karena kisah berikut ini. Suatu ketika, ada seorang perempuan datang menemui Hatim untuk menanyakan suatu masalah. Tiba-tiba, perempuan tersebut kentut sehingga wajahnya memerah karena malu. Untuk menutupi rasa malu perempuan tersebut, Hatim berkata, "Keraskan suaramu." Saat itu, Hatim pura-pura tuli, tidak mendengar ucapan dari tamunya dengan jelas. Mengetahui hal tersebut, sang perempuan merasa senang dan hilanglah rasa malunya, sebab dia yakin bahwa Hatim tidak mendengar suara kentutnya. Setelah kejadian itu, sang perempuan menyebarkan bahwa Hatim tuli hingga kemudian beliau masyhur dengan nama Hatim al-Asyam atau si tuli. Tiga manfaat ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang meninggalkan hinanya kemaksiatan menuju mulianya ketaatan, maka Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta. Allah akan memberinya kekuatan tanpa pasukan. Dan Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa bala bantuan." Tiga tanda mukmin sejati. Telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini?" Mereka menjawab, "Kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau bertanya, "Apakah tanda iman kalian?" Mereka menjawab, "Kami bersabar menghadapi musibah. Kami bersyukur atas nikmat dan kelapangan. Dan kami rela dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau lantas bersabda, "Kalau begitu, demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalian benar-benar orang yang beriman." Sehubungan dengan hadis di atas, beberapa ulama ahli ma'rifat pernah mengungkapkan, sabar itu memiliki tiga tingkatan, yaitu 1. Sabar dengan tidak mengeluh sedikit pun. Ini tingkatan sabar para tabi'in. Yang kedua, sabar dengan menerima segala ketetapan Allah. Ini tingkatan sabar para zahid. Yang ketiga, sabar menghadapi semua cobaan dan musibah dengan senang hati karena meyakini semua datangnya dari Allah semata. Ini tingkatan sabar para siddiqin. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Allah dengan ikhlas. Jika kamu tidak mampu, bersabarlah atas apa yang tidak kamu sukai, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak." Tiga kondisi saat menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada beberapa nabinya, "Siapa yang menjumpaiku dalam kondisi dia mencintaiku, niscaya aku memasukkan dia ke dalam surgaku."
Siapa yang menjumpaiku dalam kondisi dia takut azabku, niscaya aku jauhkan dia dari nerakaku. Siapa yang menjumpaiku dengan kematian dalam kondisi merasa malu terhadapku, niscaya aku jadikan para malaikat pencatat amal lupa dengan dosa-dosanya. Tiga kiat sukses dunia akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Niscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Jauhilah apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud. Terimalah dengan senang hati rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Tiga pertanyaan Saleh Al-Marqidi. Telah diriwayatkan bahwa Saleh Al-Marqidi radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kampung. Ketika dalam suasana hening, dia bertanya, "Wahai kampung, di mana pendudukmu yang dahulu? Di mana orang-orang yang membangunmu? Kemana penduduk-pendudukmu yang datang kemudian?" Tiba-tiba terdengar suara berbisik mengatakan, jejak kehidupan mereka telah sirna. Tubuh mereka telah hancur dimakan tanah. Tinggallah amal perbuatan yang memberatkan mereka di alam kubur. Tiga sikap dan akibatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, berbuat baiklah kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi raja baginya. Mintalah kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi tawanannya. Merasa cukuplah dengan apa yang kau miliki tanpa meminta kepada siapapun. Niscaya kau akan menjadi orang kaya seperti dirinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi tawanannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, aku adalah budak bagi orang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf. Dia bisa saja menjualku atau memerdekakanku. Tiga sikap terhadap dunia. Yahya bin Mu'az rahimahullah mengatakan, meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Dengan demikian, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya, berarti dia telah mengambil akhirat seluruhnya. Siapa yang mengambil kesenangan dunia seluruhnya, berarti dia telah melepaskan akhirat seluruhnya. Mencintai akhirat berarti
membenci kesenangan dunia dan membenci kesenangan dunia berarti mencintai akhirat. 3 cara mencapai kezuhudan. Ibrahim bin Adham pernah ditanya dengan apa dia dapat mencapai kezuhudan. Ibrahim bin Adham pun menjawab, "Aku mencapai kezuhudan dengan 3 cara berikut. Pertama, aku melihat kuburan sebagai tempat yang sangat mengerikan. Tetapi tak seorang teman pun yang dapat menenteramkan hatiku. Yang kedua, aku melihat perjalanan yang sangat panjang. Tetapi aku tidak memiliki cukup bekal untuk sampai ke tujuan. Ketiga, aku melihat Zat yang Maha Perkasa sebagai hakim. Sedangkan aku tidak mempunyai seorang pun pembela di hadapannya." Telah diriwayatkan bahwa dahulunya Ibrahim bin Adham pernah menjadi seorang sultan atau pemimpin di negerinya. Lantas, dia meninggalkan kekuasaannya demi meraih kebahagiaan akhirat dengan beribadah sungguh-sungguh di Makkah dan tempat lainnya. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa nama asli Ibrahim bin Adham adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, salah seorang putra raja di kawasan Balkh. Pada suatu hari, dia pergi berburu ke hutan, dan di sana dia mengejar seekor musang, atau mungkin seekor kelinci. Di tengah-tengah perburuan itu terdengar suara menyeru, "Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan dan diperintahkan?" Mendengar seruan itu, dia menghentikan perburuannya, lalu menunggangi kudanya. Di saat dia berada di atas pelana kuda, kembali suara itu terdengar menyeru, "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan, dan bukan untuk ini pula engkau diperintahkan." Seketika itu, dia turun dari kuda, dan tanpa sengaja dia bertemu dengan pengembala ternak ayahnya. Kemudian, Ibrahim mengambil jubah yang dipakai oleh pengembala itu dan menukarnya dengan kuda berikut seluruh perbekalannya. Lantas, Ibrahim pergi memasuki perkampungan dengan berjalan kaki hingga dia sampai di Makkah. Sesampainya di Makkah, dia berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Kemudian dia pindah dan bermukim di kota Syam hingga wafat. Selama pengembaraannya, Ibrahim makan dari hasil keringatnya sendiri dengan menjadi buruh panen, memelihara kebun, dan pekerjaan lainnya. Tiga cara agar selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang hal yang dapat membuat seseorang merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjawab,
Janganlah engkau merindukan setiap orang yang berwajah menyenangkan. Janganlah engkau merindukan suara merdu yang menawan hati. Janganlah engkau merindukan lisan yang fasih. Tiga makna zuhud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata zuhud itu terdiri dari 3 huruf, yaitu zai, ha, dan dal. Huruf zai itu bermakna zat lil mad. Zat lil ma'ad, bekal untuk akhirat, yakni ketakwaan. Yang kedua, huruf ha bermakna hudan liddin, petunjuk untuk mengikuti agama Islam. Dan ketiga, huruf dal bermakna dawam ala at-ta'ah, dawam ala ta'ah, konsisten dalam ketaatan. 3 makna zuhud. Dalam sebuah kesempatan lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, huruf zai berarti tarkuz zina, meninggalkan kemewahan dan gemerlap dunia. Huruf ha berarti tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Dan huruf dal berarti tarkud dunia, yaitu meninggalkan keduniawian. Tiga asas zuhud. Hamid Al-Laqaf rahimahullah pernah didatangi seseorang lelaki yang berkata kepadanya, nasihatilah aku. Hamid lantas menasihati, buatlah pembungkus bagi agamamu, sebagaimana kitab mempunyai pembungkus yang melindunginya dari kotoran. Lantas lelaki itu kembali bertanya, apa yang dimaksud dengan pembungkus agama itu? Hamid menjawab, pembungkus agama itu adalah tidak percaya kecuali yang diperlukan. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Luqman alaihissalam pernah berkata, jika bicara yang baik itu indah seperti perak, diam dari berkata buruk itu seperti emas. Itu makna dari tidak berbicara kecuali yang diperlukan. Yang kedua, meninggalkan dunia kecuali sebatas yang diperlukan. Ketiga, tidak bergaul dengan manusia kecuali sebatas yang dibutuhkan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Pertama, orang yang tidak memiliki lisan dan sekaligus tidak memiliki hati. Ini adalah orang yang durhaka, lalai, dan dungu. Jangan sampai engkau termasuk dalam golongannya, dan jangan pula bergaul dengan mereka karena mereka itu layak mendapatkan azab. Yang kedua, orang yang memiliki lisan tetapi tidak memiliki hati. Ucapan orang ini memiliki hikmah, namun
Dia sendiri tidak pernah mengamalkannya. Dia mengajak manusia untuk beriman, beramal soleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat yang sama, dirinya justru kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhinya. Jauhilah orang-orang seperti ini agar engkau tidak terperdaya oleh keindahan ucapan mereka yang dapat membuat engkau lalai dan terbakar oleh api kedurhakaan. Yang ketiga, orang yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lisan. Ini adalah orang mukmin yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata hatinya untuk dapat melihat kekurangan diri sendiri dan menerangi hatinya. Orang seperti ini adalah waliullah yang terjaga dalam hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah orang seperti ini sebagai teladan, bergaullah dengannya dan berkhidmatlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu. Yang keempat, orang yang mau belajar, mengajarkan, dan mengamalkan ilmunya, orang inilah yang benar-benar mengenal dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hatinya untuk menerima berbagai macam ilmu. Terhadap orang semacam ini, janganlah engkau berselisih dengannya, menjauhinya, dan meninggalkan nasihatnya. Selanjutnya, ketahuilah bahwa fondasi zuhud itu adalah menjauhi segala larangan atau dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Sikap ini akan membentuk sifat wara atau kehati-hatian. Kemudian melaksanakan semua yang diwajibkan, baik yang mudah maupun yang sulit. Sikap ini akan membentuk sifat tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelakunya mendapat penerangan hati dan terhindar dari hal-hal subhat, terlebih lagi dari yang haram. Setelah menyerahkan urusan dunia kepada ahlinya, baik yang kecil maupun yang besar, sebab tanpa qanaah, tawakal, seseorang tidak dianggap. Orang yang tak dianggap tawakalnya belum bisa pasrah. Tawakal ialah mantap pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap uluran tangan manusia. Sementara itu, pasrah ialah taat atau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan keberpalingan dan hal-hal yang tidak pantas. 3 pesan Luqman Hakim pada anaknya. Ketika memberi nasihat kepada putranya, Luqman Hakim pernah mengatakan, "Wahai putraku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk belatung. Adapun bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruhnya yang akan kembali kepadanya. Bagian untuk diri manusia sendiri adalah amal perbuatannya yang balasannya akan diterima, baik maupun buruk. Adapun bagian untuk belatung adalah jasadnya yang akan dimakan setelah dimasukkan ke dalam kubur." Tiga cara menambah daya ingatan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 hal yang dapat memperkuat hafalan dan membersihkan dahak. Dahak adalah salah satu dari 4 unsur yang membentuk watak manusia, yakni dahak, darah, serta empedu hitam dan empedu kuning. Ada 3 hal yang dapat memperkuat hafalan dan membersihkan dahak, yaitu siwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. 3 perlindungan orang mukmin dari setan. Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta senior rujukan bangsa Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari pernah mengatakan, benteng orang-orang mukmin yang dapat mencegah gangguan setan ada 3, masjid, zikrullah atau mengingat Allah, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Masjid menjadi benteng karena ia menjadi tempat berzikir bagi kaum mukmin dan tempat singgah bagi para malaikat. Jika mendengar zikir, setan akan bersembunyi dan menjauh. Apalagi ketika mendengar kalimat la haula wala quwata illa billah. Demikian pula ketika setan mendengar bacaan Al-Quran, terutama jika dibaca ayat kursi. Demikianlah yang bisa disampaikan, diambil dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan dalam membacanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.